Selamat malam, saya Tina Talisa. Malam hari ini dengan Anda, sekarang jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 9 malam nanti 1 jam. Anda boleh berikan komentar, pendapat, pertanyaan Anda lewat iNewsTVMobile.com. Apa yang kita bahas hari ini, yang kita akan bicarakan dengan para narasumber adalah soal Setia Novanto versus Sudirman Said. Kita akan membahasnya dari sisi politik, hukum, dan juga bagaimana kemudian hubungannya dengan kondisi ekonomi yang sangat seksi dari kasus PT Freeport Indonesia. Pertama, saya ajak Anda untuk melihat informasi terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang terlibat adu mulut hari ini dengan petugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apa yang membuat Ahok naik pitam dan kemudian mengumbar kata-kata yang panas dengan petugas BPK karena juru kamera dari Dinas Komunikasi dan Kehumasan Pemprov DKI dilarang masuk pada saat Ahok melakukan pemeriksaan di kantor BPK. Naik aja dulu. Kekesalannya kepada petugas BPK saat juru kamera ini tidak boleh masuk ke dalam lift. Setelah perdebatan dengan petugas BPK, akhirnya ia dibolehkan masuk ke dalam lift dan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini memang pada Senin pagi dijadwalkan memenuhi panggilan BPK terkait kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang dinilai tidak wajar. BPK melihat nilai beli rumah sakit Sumber Waras senilai 755 miliar rupiah tidak sesuai dengan NJOP atau nilai jual objek pajak. BPK menduga ada pengelubungan harga dalam pembelian tanah seluas 3,7 hektar tersebut sehingga dapat merugikan negara sebesar 190 miliar rupiah. Hari ini mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menjalani kembali sidang dan dijadwalkan salah satu saksi adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang kemudian tidak hadir dan jaksa penuntut umum menyatakan belum ada informasi mengenai ketidakhadiran Surya Paloh. Informasi mengenai Sesuai jadwal, jaksa penuntut umum akan menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dengan terdakwa Rio Capella. Hingga akhir sidang, jaksa penuntut umum menyatakan belum ada keterangan apapun terkait ketidakhadiran Surya Paloh. Padahal keterangan Paloh sangat diperlukan karena dalam dakwaan yang disampaikan JPU sebelumnya, Paloh diduga ikut dalam pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujonugroho, wakilnya Tengku Eri, dan Rio Capella di DPP Nasdem Gondang Dia Jakarta Pusat. JPU akhirnya hanya bisa menghadirkan 3 saksi, yaitu Gatot, Ramdan yang merupakan sopir dari Evi, istri kedua Gatot, dan saksi lainnya bernama Clara. Sementara dalam sidang, Gatot mengakui soal pemberian uang 200 juta rupiah pada Rio Capella. Kasus yang menjerat Rio Capella diduga untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana Bansos Sumatera Utara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Ervan Wahyudin Gunawan, MNC Media memberitakan. Kehormatan Dewan DPR melaksanakan sidang pleno dan ini merupakan kelanjutan dari laporan yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri ESDM Sudirman Said, mengenai dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto. Iya, saya kira ya karena dalam Atau tidak sesuai dengan Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rapat, pihaknya nanti akan mempertimbangkan semua masukan khususnya dari masyarakat untuk menggelar sidang ini secara terbuka atau tertutup. Kemudian itu dilanjutkan pada rapat pleno pengambilan keputusan dalam kaitan laporan Pak Sudirman Said. Apakah kasus ini ditindaklanjuti ataukah tidak, tergantung dari keputusan anggota. Ini adalah pertaruhan menurut saya ya, pertaruhan para anggota MKD agar betul-betul pertaruhan
Laporan dari Menteri SDM Sudirman Said bermula dari penyadapan komunikasi antara petinggi PT Freeport dengan Ketua DPR Setia Novanto. Tapi sesungguhnya bagaimana kronologinya, izinkan kami mengingatkan Anda soal apa yang terjadi. Bukti rekaman seperti yang disebutkan Menteri SDM Sudirman Said, yakni pada 8 Juni lalu, 8 Juni 2015, Setia Novanto bersama dengan seorang pengusaha diduga telah bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia, tepatnya pukul 14 sampai 16 di sebuah hotel di kawasan SCBD atau Sudirman Central Business District. Dalam pertemuan ini, Setia Novanto diduga menjanjikan penyelesaian tentang kelanjutan kontrak Freeport dan meminta PT Freeport memberikan saham pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Yang didugakan juga adalah janji penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Republik Indonesia, sembari meminta saham perusahaan dan proyek pembangkit listrik. Karena itulah kemudian ramai di kalangan netizen soal papa minta saham tuh ini awalnya pemirsa. Pada 16 November 2015, Menteri SDM Sudirman Said melaporkan Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dengan membawa bukti rekaman dugaan pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto dengan pimpinan Freeport. Lalu selang beberapa hari kemudian, tepatnya 19 November 2015 ini, muncul dugaan baru bahwa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan diduga ikut terlibat dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport. Tetapi Menko Polhukam membantah dan mengatakan tidak ada kaitan sama sekali dirinya dengan Setia Novanto dalam pertemuan tersebut. Kemudian 23 November, kasus ini terus bergulir, kemudian MKD menindaklanjuti laporan Menteri SDM atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi oleh Setia Novanto dengan dilakukannya sidang pleno yang sudah kami sajikan informasinya sebelumnya. Isu ini sangat kental muatan politik, hukum, dan juga ekonomi di dalamnya. Mari sekarang segmen ini kita bicara soal politik dan hukumnya dengan dua orang tamu. Bang Firman Wijaya, selamat malam Bang. Selamat malam, sebagai kuasa hukum Pak Setia Novanto. Ya. Kemudian Bang Masinton, ya, politisi PD Perjuangan malam, yang setia membela presiden atau setia membela partai? Dua-duanya dong. Oh, dua-duanya. Iya. Saya membayangkan, saya sebagai publik, kalau membayangkan who gets what, siapa dapat apa dalam urusan ini, saya mau tanya dulu sama Bang Masinton. Dari sisi hukum, apa yang berlangsung di MKD, kemudian publik ada keinginan terbuka, itu keinginan yang wajar atau enggak menurut Bang Masinton? Bahwa MKD sidangnya nanti terbuka? Ya, kalau harapan publik memang pengen sidang MKD itu terbuka, berlangsung transparan kan gitu. Itu keinginan publik. Keinginan publik juga sama dengan keinginan kita juga sebenarnya sebagai anggota ya. Nah, tapi kan mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Nah, tapi terlepas dari apapun lah ya, kalau saya menyoroti dari persoalan kasus SS melaporkan SN ini, bagi saya sebenarnya kayak ibarat ini nih, sesama pemburu rente adu balap. Siapa paling cepat dapat rente lebih besar dari Freeport. Nah, yang harus kita sorot adalah Freeportnya pertama. Nah, apapun sejarah keberadaan Freeport di Indonesia ini adalah sejarah kembalinya penjajahan gaya baru di Indonesia. Tapi saya mau stop dulu pada pernyataan Anda yang pertama, sesama pemburu rente adu balap. Maksudnya Anda mengatakan dua-duanya ini sama-sama bandit? Ya, kalau minjam bahasanya Mbak Tina tadi, katakan bandit, ya bisa begitu juga. Jadi orang yang sama-sama bermental, ya bermental broker, ya bukan bekerja yang mengedepankan kepentingan bangsa ini, lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok
bisnisnya gitu. Jadi kalau gitu Sudirman Said mewakili kepentingan siapa menurut Anda? Ya, kalau Padahal di situ ada- laporannya kan seperti membela presiden dan wakil presiden. Nggak ada, bohong itu bela presiden dia. Nah, kalau ada banyak sumber menyatakan, ya, termasuk juga dari DPR sendiri, SS itu bekerja untuk yang namanya Ari Sumarno and the gang, kan gitu. Itu yang saya kutip gitu ya. Nah, Jadi bukan bela presiden? enggak, Bukan bela wakil presiden? enggak juga, enggak SS ini keluar dari yang namanya semangat Trisakti dan Nawacita itu. Keluar. Saya paham betul kalau presiden itu sesungguhnya beliau ingin Freeport itu dikelola bangsa kita. Oke, saya stop dulu di situ. Saya ke Bang Firman. Bang Firman, Anda kan kuasa hukum dalam banyak kasus yang relatif kontroversial. Kali ini Anda nyemplung ke isu ini. Maksudnya Anda masuk ke pusaran isu ini yang jadi perhatian publik juga. Dan biasanya Anda tuh pada sisi membela atau menjadi kuasa hukum pihak yang relatif tidak disukai publik. Dalam hal ini Anda bela Pak Setia Novanto. Tadi disebut sesama pemburu rente, adu balap. Anda sepakat nggak kalau klien Anda itu pemburu rente? Ya, saya jawab dulu soal profesi ya. Iya. Kata para senioren saya mengatakan freedom to choose client katanya. Betul. Kebebasan klien memilih klien itu juga sebuah ruang demokrasi dalam sebuah semangat profesi. Kira-kira itu. Terus tadi yang disampaikan oleh Pak Masinton yang mulia, yang terhormat sebagai anggota dewan kan. Apa yang beliau sampaikan tadi adalah sebuah opini, sebuah persepsi yang mungkin menghegemoni saat ini. Dan itu mengisi penuh ruang-ruang interpretasi. Ada nanti kalau ditarik dalam macam-macam interpretasi ataupun persepsi, ya, tergantung sudut pandang melihatnya. Tapi satu hal penting yang disampaikan oleh Pak Setia ketika saya sebenarnya sudah banyak dialog, hanya tadi saja beliau harus di kantor kan begitu. Ada kesibukan yang beliau harus lakukan. Ada satu hal penting yang menjadi pembicaraan dan pesan beliau kepada saya terus sebagai profesi, sebagai konsultan beliau mengatakan pertama adalah yang paling penting adalah menghormati harkat, marwah dan keluhuran daripada Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu mereka menjalankan tugas mulia. Jadi itu yang pertama menjadi bold atau garis hitamnya. Kemudian soal-soal bagaimana menyangkut MKD itu kita tadi baru berdiskusi. Oke, Soal-soal yang kalau menyangkut permintaan MKD. publik adalah sidang dilaksanakan terbuka, ada komentar khusus dari klien Anda, Pak Setia Novanto soal ini, Bang Firman? Ya, saya dulu melihat dari kacamata berpikir begini. Kalau ini ruang yang disebut dengan use the law legitimate action, bahwa setiap tindakan itu sah asal ada dasar hukumnya, itu tidak masalah. Hanya persoalannya nanti tinggal dilihat. Kalau ruang ini penuh dengan interpretasi juga sama dengan tadi, penuh dengan persepsi, nanti mana persepsi interpretasi yang paling kuat, yang menjadi pilihan. Tentu dalam semangat demokrasi, keterbukaan itu penting. Ya, transparansi Dan penting. klien Anda nggak punya kekhawatiran kalau sidangnya jadi terbuka? Tidak ada masalah juga. Tapi jauh yang lebih penting kredibilitas, ya, profesionalitas itu harus menjadi semangat jalannya sebuah proses peradilan. Di sisi lain juga upaya soal Pak Setia Novanto mau bawa urusan ini ke polisi juga lanjut, Bang Firman. Dari pembicaraan tadi, diskusi tadi saya dengan beliau belum ada pemikiran-pemikiran itu. Yang ada justru semangat untuk menghargai, mengikuti proses yang akan berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu diskusi panjang yang terjadi saya sama beliau. Apakah juga Pak Setia Novanto menyampaikan misalnya setelah laporan Menteri SDM sudah ada komunikasi interpersonal antara dua orang tokoh ini? Oh, mungkin itu bisa ditanyakan Pak Masinton, beliau yang lebih tahu. Siapa tahu Anda lebih tahu karena Anda kan sebagai kuasa hukum. Tentu saya hanya berpijak pada garis profesi, ya tugas-tugas profesi aja. Tidak saya sempat bertanya soal itu. Apa sih yang Anda berikan advice kepada klien Anda Setia Novanto untuk urusan ini? Ya lebih kepada persoalan-persoalan bagaimana memahami sebuah mekanisme badan peradilan MKD. Karena tentu apapun, katakanlah dia rule of ethics ya.
Tapi juga di dalamnya kan itu ada rule of law. Ada aturan-aturan yang berjalan, yang menyertai sebuah proses itu. Misalnya hal-hal yang terkait dengan kedudukan atau standing dari seorang pengadu, kedudukan seorang teradu. Itu memiliki kualifikasi Sejauh tertentu. mana Pak Setia menyampaikan bahwa ini dari sisi muatan politiknya? Beliau hampir tidak ada berbicara soal itu. Nah, tadi yang saya sampaikan itu mungkin tidak perlu beliau lontarkan atau beliau sampaikan, tapi beliau cukup mengatakan bahwa ya proses peradilan MKD ini harus tetap dihormati dengan menjaga keluhuran martabat peradilan MKD, namun transparansi, accountability, terutama persoalan alat bukti misalnya. Itu soal-soal yang secara teknis perlu ditanyakan. Saya udah lama gak ketemu Bang Firman, tapi Bang Firman semakin tenang, semakin bijaksana. Apa itu pesan juga dari klien ya Pak Setia Novanto untuk... Banyak berdiskusi juga. Oh oke. Kita lanjutkan sesaat lagi. Lebih cool sekarang beliau.